Journal Club Presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuga Satya Lindu Andia Mega dari kelas D Teknik Kimia dengan NIM 121220117 asal dari Tangerang, Banten. Tugas kali ini adalah Journal Club Presentation dengan topik yaitu karbohidrat. Tugas ini dari mata kuliah Kimia Organik dengan dosen pengampu Bapak Heri Setia Kusuma. Artikel yang akan saya review berjudul Analysis of the Chemical Composition of Natural Carbohydrate, an Overview of Method dari jurnal Food Chemistry tahun 2022. Ditulis oleh Magdalena Kurzina Skelarek, Justina Sayburska, dan Arthur Zdanek. Article of Chemical Composition of Carbohydrate, an Overview of Method. Jurnal ini membahas tentang komposisi kimia karbohidrat alami dan memberikan gambaran umum tentang metode-metode yang digunakan untuk menentukan struktur kimia karbohidrat alami. Karbohidrat itu sendiri adalah senyawa organik yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki sifat-sifat menarik karena struktur kimianya dan kemampuannya untuk membentuk makromolekul dan derivatif. Setiap aplikasi karbohidrat memerlukan pengetahuan tentang komposisi kimianya, yang seringkali sulit karena jumlah dan diferensiasi monosakarida serta bentuk spasialnya. Oleh karena itu, jurnal ini memberikan gambaran umum tentang persiapan sampel dan metode yang digunakan untuk menentukan struktur kimia karbohidrat alami dengan penekanan pada kelebihan dan kekurangan metode kolorimetrik, kromatografi, dan spektroskopi yang paling populer dan dapat diandalkan. Artikel ini dapat membantu para peneliti dalam memilih metode analisis yang tepat untuk mengidentifikasi dari karbohidrat alami itu sendiri. Latar belakang dari artikel ini. Karbohidrat alami semakin penting dalam berbagai bidang aktivitas manusia karena berbagai fungsinya. Sifat-sifat karbohidrat digunakan saat ini di banyak industri dan aplikasi baru yang memungkinkan. Seperti dalam kedokteran, lalu ada ilmu material, itu telah dibuktikan secara sistematis. Setiap aplikasi karbohidrat membutuhkan pengetahuan tentang komposisi kimianya, yang seringkali sulit karena jumlah dan variasi monosakarida serta bentuk spasialnya. Oleh karena itu, artikel ini memberikan gambaran umum tentang persiapan sampel dan metode yang digunakan untuk menentukan struktur kimia karbohidrat alami dengan penekanan pada kelebihan dan kekurangan metode kolorimetrik, kromatografi, dan spektroskopi yang paling populer dan dapat diandalkan. Artikel ini dapat membantu para peneliti dalam memilih metode analisis yang tepat untuk mengidentifikasi komposisi kimia dari karbohidrat alami.
Tujuan dari jurnal yaitu memberikan gambaran umum tentang persiapan sampel dan metode yang digunakan untuk menentukan struktur kimia karbohidrat alami dengan penekanan pada kelebihan dan kekurangan metode kalorimetrik, kromatografi, dan spektroskopi yang paling populer dan dapat diandalkan. Jurnal ini bertujuan untuk membantu para peneliti dan ilmuwan dalam memilih metode analisis yang tepat untuk mengidentifikasi komposisi kimia dari karbohidrat alami. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya karbohidrat alami dalam berbagai bidang kegiatan manusia karena fungsionalitasnya yang sangat-sangat beragam. Lalu apa itu sih karbohidrat? Karbohidrat adalah salah satu kelompok senyawa organik yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Mereka merupakan salah satu sumber energi utama bagi makhluk hidup dan merupakan kelompok senyawa yang paling melimpah di alam. Nah, karbohidrat ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk dan ukuran. Mulai dari molekul yang sederhana seperti gula atau monosakarida sehingga polimer yang kompleks seperti pati dan serat. Struktur dasar karbohidrat itu terdiri dari satu atau lebih unit gula yang terhubung melalui ikatan kimia. Seperti yang kita bisa lihat dari gambar, karbohidrat dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama itu kategori karbohidrat sederhana atau simple. Dan yang kedua itu karbohidrat kompleks. Nah, perbedaannya ini terletak pada struktur kimia dan cara tubuh memecah dan mencerna mereka. Nah, yang pertama, karbohidrat sederhana atau simple karbohidrat. Itu terdiri dari unit-unit gula sederhana seperti monosakarida dan disakarida. Mereka memiliki struktur molekuler yang relatif sederhana dan mudah dicerna oleh tubuh. Contoh karbohidrat sederhana itu seperti glukosa, fruktosa, sukrosa, laktosa, dan maltosa. Nah, monosakarida itu merupakan unit dasar karbohidrat sederhana yang tidak dapat dihidrolisis menjadi unit yang lebih kecil. Nah, contohnya itu apa sih? Contohnya itu seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Lalu disakarida, terdiri dari dua molekul monosakarida yang terikat bersama oleh ikatan glikosidik. Contohnya itu seperti sukrosa atau gula tebu atau gula pasir, lalu ada laktosa, itu gula dalam susu, dan maltosa, itu gula dalam malt. Nah, karbohidrat sederhana ini atau simple karbohidrat itu cenderung memiliki rasa yang manis dan cepat memberikan energi karena mereka itu mudah dicerna dan diserap ke dalam aliran darah dengan sangat cepat. Namun, konsumsi yang berlebihan dari karbohidrat sederhana, terutama yang berasal dari sumber seperti makanan olahan atau minuman yang manis, itu dapat menyebabkan lonjakan gula dan peningkatan risiko masalah kesehatan seperti obesitas dan penyakit metabolik. Nah, lalu ke jenis yang kedua, yaitu karbohidrat kompleks atau kompleks karbohidrat. Terdiri dari rantai panjang molekul gula dan polisakarida yang lebih keras. Mereka mengandung banyak unit monosakarida yang terikat bersama dalam ikatan glikosidik. Nah, contoh dari karbohidrat kompleks itu seperti pati, serat pangan, glikogen, dan beberapa oligosakarida. Nah, pati
adalah polisakarida yang ditemukan dalam tumbuhan dan merupakan sumber utama energi bagi manusia. Pada proses pencernaan, pati dipecah menjadi glukosa oleh enzim amilase dan kemudian digunakan sebagai sumber energi. Serat pangan adalah karbohidrat kompleks yang tidak dapat dicerna sepenuhnya oleh enzim manusia. Serat pangan memberikan manfaat kesehatan seperti peningkatan pencernaan, menjaga kesehatan usus, dan membantu mengatur kadar gula darah. Contoh serat pangan itu seperti selulosa, pektin, dan hemiselulosa. Nah, karbohidrat kompleks cenderung memberikan energi yang lebih stabil dan tahan lama karena membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dicerna dan diserap oleh tubuh. Nah, konsumsi karbohidrat kompleks yang lebih tinggi, terutama dari sumber yang sehat seperti biji-bijian utuh, sayuran, dan kacang-kacangan, sering disarankan dalam pola makan yang sehat. Analisis komposisi kimia karbohidrat. Nah, analisis komposisi kimia karbohidrat itu merupakan proses untuk menentukan jenis dan jumlah karbohidrat yang terkandung dalam suatu sampel. Karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari atom karbon, oksigen, hidrogen, dan merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia dan hewan. Analisis komposisi kimia karbohidrat penting dilakukan karena dapat membantu penentuan komposisi nutrisi dari makanan atau bahan organik lainnya, serta dapat digunakan dalam penelitian ilmiah untuk mempelajari sifat-sifat kimia dari karbohidrat alami atau sintesis. Analisis komposisi kimia karbohidrat dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode. Terdapat 3 metode nih, yaitu ada kolorimetrik, kromatografi, dan spektroskopi. Nah, tapi sebelum melakukan analisis komposisi kimia karbohidrat, ada hal-hal yang harus dilakukan, yaitu sampel pretreatment atau perlakuan awal terhadap sampel. Sampel pretreatment. Nah, tujuan dari sampel pretreatment adalah untuk memisahkan karbohidrat dari komponen lain dalam sampel seperti protein, lemak, dan asam-asam organik yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Nah, proses ini meliputi beberapa tahap seperti ekstraksi, filtrasi, dan fraksinasi. Untuk memperoleh sampel yang lebih murni dan mudah dianalisis, dengan melakukan sampel pretreatment yang tepat, hasil analisis karbohidrat dapat menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan. Nah, terdapat 4 proses yang meliputi sampel pretreatment ini. Yang pertama itu drying, lalu yang kedua ada separation, lalu yang ketiga ada fractionation, dan yang terakhir yaitu hidrolisis. Proses yang pertama itu adalah drying. Nah, sampel dikeringkan dengan cara homogenisasi dan dikeringkan pada suhu 50 hingga 80 derajat Celcius selama 2-5 hari agar aktivitas enzim terhambat dan degradasi gula dapat ditekan. Langkah penting dalam analisis karbohidrat nabati adalah bahwa pretreatment sampel harus menghasilkan penghambatan aktivitas enzim metabolisme yang menyebabkan pemecahan gula. Pendekatan yang paling menjanjikan adalah freeze drying, yaitu menggunakan nitrogen cair pada suhu minus 196 derajat Celcius. Lalu ada metode alternatif, yaitu mengeringkan dan menghomogenkan sampel pada suhu pengeringan optimum yang harus dijaga dengan sangat ketat. Nah, jika suhu terlalu tinggi,
dapat terjadi karamelisasi gula. Nah, sedangkan pada suhu yang terlalu rendah, maka aktivitas metabolisme tidak akan ditekan. Lalu proses kedua itu adalah separation. Separation adalah langkah paling penting lainnya dalam teknik sample pretreatment yang digunakan untuk menyiapkan sampel untuk analisis komposisi kimianya. Tujuan separation adalah untuk mengisolasi karbohidrat dari komponen utama lainnya dalam matriks kompleks, desalting, dan menghilangkan kotoran. Zat-zat seperti lipid, protein, serta asam karboksilat atau polifenol dapat berdampak pada penentuan dan kuantifikasi monosakarida. Proses ini dikenal sebagai langkah pembersihan dan terdiri dari penyaringan dan ekstraksi. Karbohidrat yang telah diisolasi kemudian dapat langsung dianalisis atau menjalani perlakuan tambahan lainnya. Filtrasi penting untuk High Performance Liquid Chromatography atau HPLC dan Capillary Electrophoresis atau CE analisa untuk menghilangkan zat-zat yang tidak larut yang dapat menghalangi kolom. Lalu proses yang ketiga itu adalah fraksinasi. Nah, fraksinasi adalah teknik prapelakuan sampel yang digunakan untuk menyederhanakan sampel yang kompleks sebelum dianalisis. Nah, proses ini melibatkan pengayaan sampel tanpa kehilangan analitnya. Tujuan dari fraksinasi adalah untuk mengurangi kompleksitas sampel sehingga dapat lebih mudah dianalisis. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam proses ini, seperti fraksinasi membran, lalu ultrafiltrasi, dan nanofiltrasi. Lalu ada dialisis dan mikrodialisis, serta fraksinasi karbon. Lalu, proses keempat atau yang terakhir itu adalah hidrolisis. Hidrolisis merupakan langkah penting dalam analisis karbohidrat karena memungkinkan penentuan komposisi monosakarida karbohidrat kompleks. Nah, informasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur berbagai jenis karbohidrat dalam berbagai sampel, seperti produk makanan atau jaringan biologi. Hidrolisis merupakan reaksi kimia yang melibatkan pemutusan ikatan kimia dengan bantuan air. Untuk karbohidrat, hidrolisis digunakan untuk memecah polisakarida yang kompleks dan oligosakarida menjadi subunit monosakarida yang lebih kecil yang dapat dipecah dengan lebih mudah. Lalu, hidrolisis kimia biasanya dilakukan pada suhu yang tinggi dengan adanya asam yang kuat seperti asam klorida, trifluoroasetat, atau bahkan asam sulfat. Dalam kondisi ini, ikatan glikosidik terputus dan monosakarida dilepaskan. Kondisi pemrosesan harus dioptimalkan karena memungkinkan penurunan kualitas sampel. Nah, setelah melakukan sampel pretreatment, metode yang pertama adalah colorimetric method. Metode colorimetric adalah teknik analisis yang menggunakan perubahan warna untuk mendeteksi dan mengukur keberadaan zat tertentu dalam suatu sampel. Dalam konteks karbohidrat, metode kolorimetri dapat digunakan untuk membedakan kelompok gula tertentu. Sebagai metode analisis, metode kolorimetri memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, beberapa kelebihan dari metode kolorimetri itu adalah yang pertama, metode ini relatif sederhana.
dan murah dibandingkan dengan teknik analisis lain, yaitu seperti kromatografi atau spektroskopi. Kelebihan kedua itu, metode ini dapat memberikan hasil yang cepat dan mudah dibaca. Lalu yang ketiga, metode ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan antara kelompok gula tertentu. Nah, namun ada beberapa kekurangan dari metode kolorimetri ini, yaitu yang pertama, metode ini mungkin tidak superfoitif atau spesifik seperti teknik analisis lainnya, yaitu kromatografi dan spektroskopi. Metode ini mungkin memerlukan optimasi untuk setiap aplikasi tertentu. Hasil yang diperoleh dari metode kolorimetri mungkin terpengaruh oleh faktor-faktor seperti pH, suhu, dan waktu reaksi. Terdapat berbagai cara untuk melakukan colorimetric methods ini. Yang pertama itu ada phenol sulfuric acid, lalu ada entron, lalu ada 3-metil-2-benzone, thiazolin, hydrazine, hidroklorid. Lalu yang keempat ada dinitrosalicilik acid, dan yang kelima ada Somogil and Nelsons. Phenol sulfuric acid. Metode phenol sulfuric acid adalah salah satu metode kolorimetri yang paling handal untuk mengukur kandungan gula sederhana dan oligosakarida serta turunannya, termasuk kelompok pentosa metilasi dalam polisakarida, proteoglikan, glikoprotein, dan glikolipid. Nah, metode ini itu dikembangkan oleh Doubles et al. Pada tahun 1956 dan masih menjadi metode yang paling handal hingga saat ini. Metode phenol sulfuric acid cocok untuk penentuan karbohidrat yang terdiri dari unit pengulangan yang sama atau homopolimer. Nah, tetapi tidak berfungsi dengan baik untuk karbohidrat yang kompleks. Metode ini sangat sensitif dan sederhana sehingga banyak digunakan dalam berbagai bidang. Metode ini melibatkan reaksi antara fenol dan asam sulfat dengan gula sederhana atau oligosakarida, menghasilkan senyawa kompleks yang berwarna kuning kecoklatan. Intensitas warna dari senyawa kompleks ini kemudian diukur secara spektrofotometri pada panjang gelombang tertentu untuk menentukan konsentrasi gula dalam sampel. Metode phenol sulfuric acid memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Di antaranya, yaitu kelebihan yang pertama, itu metode ini sangat sensitif dan dapat mendeteksi konsentrasi gula yang sangat rendah. Lalu kelebihan yang kedua, itu metode ini relatif sederhana dan murah dibandingkan dengan teknik analisis lain seperti kromatografi atau spektroskopi. Kelebihan yang ketiga, itu metode ini dapat memberikan hasil yang sangat cepat dan mudah dibaca. Kelebihan keempat, metode ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan antara kelompok gula tertentu. Nah, tetapi terdapat kekurangannya juga. Nah, kekurangannya yang pertama itu, metode ini mungkin tidak spesifik atau spesifik seperti teknik analisis lainnya. Metode ini mungkin memerlukan optimasi untuk setiap aplikasi tertentu. Nah, hasil yang diperoleh dari metode phenol sulfuric acid ini mungkin terpengaruh oleh faktor-faktor seperti pH, suhu, dan waktu reaksi. Lalu, metode ini memerlukan penggunaan asam sulfat yang berbahaya
bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, metode phenol sulfuric acid ini masih menjadi metode yang paling handal untuk mengukur kandungan gula sederhana dan oligosakarida serta turunannya dalam berbagai bidang penelitian, termasuk biologi molekuler, bioteknologi pangan, farmasi, dan bidang-bidang lainnya. Lalu yang kedua itu ada Entron. Entron adalah salah satu metode analisis warna yang digunakan untuk mengukur kandungan karbohidrat dalam sampel. Metode ini didasarkan pada reaksi turunan fulvularnya yang dihasilkan oleh karbohidrat dalam kehadiran asam sulfat oksidatif pekat dengan entron atau 9,10 dihidro 9 ozoantraensin. Bukti reaktif dari entron adalah antranol. Dalam reaksi ini, kompleks biru hijau dengan maksimum serapan pada 625 nm dihasilkan. Intensitas warna pada panjang gelombang serapan maksimum bervariasi tergantung pada komposisi polisakaridanya. Bentuk reaktif dari entron adalah antranol. Antron sangat tergantung pada konsentrasi asam sulfat serta waktu reaksi karena sensitivitas metode ini terhadap berbagai monomer dan polimer gula. Lalu ada MBTH atau trimethyl 2-benzothiazolin hydrazine hydrochloride. Merupakan metode analisis warna yang digunakan untuk mengukur kandungan gula dalam sampel. Metode ini didasarkan pada reaksi antara gula dengan MBTH dalam keadaan asam sulfat. Dalam reaksi ini, kompleks biru dengan maksimum serapan pada 410 nm dihasilkan. Metode MBTH awalnya dikembangkan untuk aldehida alifatik, namun kemudian dijelaskan sebagai metode yang sesuai untuk deteksi dan kuantifikasi gula. Tahap pertama melibatkan reduksi monosakarida dengan kalium borohidrida menjadi alditol yang sesuai. Kemudian, alditol diperlakukan dengan asam periodik, dan gugus glikol alditol menghasilkan formaldehida. Pada tahap akhir, senyawa terakhir bereaksi dengan MBTH dengan membentuk kompleks biru dengan serapan maksimum pada 635 nm. Keuntungan dari metode ini adalah bahwa ia dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi gula yang rendah dan memiliki sensitivitas yang baik terhadap berbagai jenis gula. Halaman referensi. Namun metode ini memiliki kelemahan dalam hal stabilitas dan sensitivitas terhadap variasi pH. Selain itu, metode MBTH juga dapat memberikan hasil yang tidak akurat jika sampel mengandung senyawa yang mengganggu reaksi atau jika terdapat zat yang lain bereaksi dengan MBTH. Lalu, setelahnya ada dinitrosalisilik asid. Metode dinitrosalisilik asid atau disingkat DNS adalah metode analisis warna yang digunakan untuk mengukur kandungan gula pereduksi dalam sampel. Metode ini didasarkan pada reaksi oksidasi gula pereduksi dengan asam nitrit dan asam sulfat yang menghasilkan senyawa 3,5 dinitrosalisilik asid atau DNS.
Nah, di NS ini kemudian direduksi menjadi senyawa 3 amino 5 nitrosalisilik asid dalam kehadiran gula pereduksi. Dalam reaksi ini, kompleks coklat dengan maksimum serapan pada 540 nm dihasilkan. Keuntungan dari metode di NS bahwa ia relatif cepat dan mudah untuk dilakukan. Namun, metode ini memiliki keterbatasan dalam hal sensitivitas terhadap variasi jenis gula dan dapat memberikan hasil yang tidak akurat jika sampel mengandung senyawa yang mengganggu reaksi, atau jika terdapat zat yang lain bereaksi dengan DNS. Cara terakhir adalah Somogyi and Nelson. Metode Somogyi and Nelson adalah metode analisis kimia yang digunakan untuk mengukur kandungan glukosa dalam sampel. Metode ini didasarkan pada reaksi oksidasi glukosa dengan asam arsenat dan asam fosfat yang menghasilkan senyawa arsenal molibdat. Senyawa ini kemudian direduksi menjadi senyawa molibdat biru dalam kehadiran asam sulfat. Dalam reaksi ini, kompleks biru dengan maksimum serapan pada 660 nm dihasilkan. Nah, keuntungan dari metode Somogyi and Nelson adalah bahwa ia dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi gula yang rendah dan memiliki sensitivitas yang baik terhadap berbagai jenis gula. Namun, metode ini memerlukan waktu yang relatif lama dan melibatkan beberapa tahap reaksi kimia, sehingga dapat menjadi lebih sulit dilakukan dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Gambar berikut ini menunjukkan ilustrasi skematis dari 3 metode deteksi monosakarida. Nah, berdasarkan colorimetric phenol sulfuric acid, antron, dan dinitrosalisilik acid atau DNS. Ketiga metode ini digunakan untuk mengukur kandungan gula yang sederhana dan oligosakarida dalam sampel. Metode phenol sulfuric acid menjadi metode yang paling handal untuk mengukur kandungan gula sederhana dan oligosakarida. Sedangkan metode antron digunakan untuk mengukur kandungan karbohidrat yang kompleks. Metode DNS digunakan untuk mengukur kandungan gula prereduksi dalam sampel. Gambar ini memberikan gambaran umum tentang prinsip-prinsip dasar ketiga metode tersebut. Setelah metode colorimetric, metode yang kedua dalam analisis komposisi karbohidrat yaitu adalah chromatografi method. Chromatografi adalah teknik pemisahan senyawa yang digunakan dalam analisis kimia. Teknik ini didasarkan pada perbedaan sifat fisik dan kimia dari senyawa yang akan dipisahkan, seperti ukuran molekul, muatan listrik, kelarutan, dan afinitas terhadap fase diam ataupun fase gerak. HPLC atau High Performance Liquid Chromatography adalah teknik kromatografi cair yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur konsentrasi senyawa dalam sampel. HPLC menggunakan kolom kromatografi yang diisi dengan fase diam atau stationary phase dan fase gerak atau mobile phase. Untuk memisahkan senyawa-senyawa dalam sampel berdasarkan
perbedaan sifat fisiokimia mereka. Dalam kromatografi, sampel ditempatkan pada fase gerak. Itu biasanya pada cairan atau gas. Dan diperkenalkan ke dalam kolom yang berisi fase diam, biasanya padatan atau cairan. Senyawa dalam sampel itu kemudian berinteraksi dengan fase diam, dan fase gerak secara berbeda-beda. Sehingga terjadi pemisahan senyawa-senyawa tersebut. Kelebihan dari kromatografi adalah kemampuannya untuk memisahkan senyawa karbohidrat dengan sangat baik berdasarkan sifat-sifat fisik dan kimia mereka. Kromatografi juga dapat digunakan untuk menganalisis berbagai jenis karbohidrat, termasuk monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Selain itu, kromatografi dapat memberikan informasi dengan yang sangat rinci tentang komposisi karbohidrat dalam sampel. Namun, ada beberapa kekurangan dalam menggunakan kromatografi untuk analisis komposisi karbohidrat. Salah satu kekurangan utama adalah bahwa metode ini memerlukan peralatan yang mahal dan kompleks serta memerlukan waktu yang relatif lama untuk melakukan analisis. Selain itu, interpretasi hasil kromatografi dapat menjadi sulit jika tidak dilakukan oleh ahli yang terlatih dalam teknik ini. Terakhir, beberapa senyawa karbohidrat mungkin tidak dapat dipisahkan dengan baik menggunakan teknik kromatografi tertentu. Berikut adalah detektor-detektor yang dapat membantu metode kromatografi. Yang pertama ada ILSD, yang kedua ada CAD, yang ketiga ada RID, lalu yang terakhir ada UV atau UV Vis. Detektor yang pertama adalah ILSD. ILSD atau Evaporative Light Scattering Detection adalah detektor yang digunakan dalam HPLC untuk mendeteksi senyawa yang tidak memiliki absorpsi, fluorensi, atau elektrokimia. Detektor ini bekerja dengan cara mengubah senyawa yang terdeteksi menjadi partikel kecil dan menguapkan pelarutnya sehingga partikel-partikel tersebut dapat dideteksi oleh cahaya. Kelebihan dari detektor ini adalah stabilitas baseline yang tinggi dan tidak dipengaruhi oleh perubahan komposisi fase gerak atau fluktuasi suhu. Namun ILSD juga memiliki kekurangan, yaitu hanya dapat digunakan untuk senyawa non-volatil dan membutuhkan penggunaan pelarut volatil dalam fase gerak. ILSD digunakan sebagai detektor dalam analisis karbohidrat menggunakan HPLC. Metode ini memberikan hasil analisis karbohidrat yang akurat dan sensitif karena ILSD mampu mendeteksi senyawa karbohidrat yang tidak memiliki sifat absorpsi atau fluoresensi. Detektor yang kedua adalah CAD. CAD adalah Charge Aerosol Detection. Adalah detektor yang digunakan dalam HPLC untuk mendeteksi senyawa yang tidak memiliki sifat absorpsi atau fluoresensi. Detektor ini bekerja dengan cara mengubah senyawa yang terdeteksi menjadi partikel kecil dan mengionisasinya sehingga partikel-partikel tersebut dapat dideteksi oleh elektrometer.
Nah, kelebihan dari CID adalah mudah digunakan dan relatif murah, karena hanya membutuhkan tekanan nitrogen yang tinggi sebagai pelarutnya. Selain itu, respon dari CID tidak tergantung pada sifat spektral atau fisiokimia molekular yang dianalisis. CID digunakan sebagai detektor dalam analisis HPLC untuk memisahkan senyawa-senyawa dalam sampel berdasarkan perbedaan sifatnya. Metode ini memberikan hasil analisis yang sensitif dan akurat, karena CID mampu mendeteksi senyawa-senyawa yang tidak memiliki sifat absorpsi atau fluoresensi. Lalu ada RID atau Refractive Index Detection. Adalah detektor yang digunakan dalam HPLC untuk mendeteksi senyawa berdasarkan perbedaan indeks bias atau sampel dan sel referensi. Detektor ini bekerja dengan cara mengukur perbedaan indeks bias antara sampel yang terlarut dalam fase gerak dan sel referensi. Kelebihan dari RID atau RID adalah dapat digunakan dalam berbagai aplikasi. Meskipun kurang sensitif dibandingkan dengan ILSD, selain itu, detektor ini juga dapat mendeteksi senyawa-senyawa yang tidak memiliki sifat absorpsi atau fluoresensi. Namun, RID juga memiliki kelemahan, yaitu sensitivitasnya terhadap perubahan suhu dan tekanan. RID digunakan sebagai detektor dalam analisis HPLC untuk memisahkan senyawa-senyawa dalam sampel berdasarkan perbedaan indeks bias mereka. Metode ini memberikan hasil analisis yang akurat dan sensitif karena RID mampu mendeteksi senyawa-senyawa yang tidak memiliki sifat absorpsi atau fluoresensi. Lalu detektor yang terakhir itu ada UV atau UV-Vis. Merupakan detektor yang umum digunakan dalam HPLC untuk mendeteksi senyawa berdasarkan sifat absorpsi atau fluoresensi mereka. Namun, karena karbohidrat tidak memiliki kromofor dan luminofor, maka senyawa karbohidrat harus derivatisasi secara kimiawi sebelum dideteksi menggunakan detektor UV atau UV-Vis. Untuk mendeteksi senyawa dengan detektor UV, reagen yang paling populer digunakan adalah 1-fenil 3-metil 5-pirazolon atau PMP dan p-aminobenzoat ethyl ester. Kedua reagen ini mampu bereaksi secara kuantitatif dengan karbohidrat dalam kondisi ringan. Detektor UV atau UV-Vis ini digunakan sebagai detektor dalam analisis HPLC untuk memisahkan senyawa-senyawa dalam sampel berdasarkan sifat absorpsi atau fluoresensi mereka. Metode ini memberikan hasil analisis yang akurat dan sensitif karena detektor UV atau UV-Vis mampu mendeteksi senyawa-senyawa yang memiliki sifat absorpsi atau fluoresensi. Selain HPLC, terdapat LC atau MIS, yaitu liquid chromatography atau mass spectrometry. Merupakan metode analisis yang paling penting dalam analisis gula. Metode ini telah dikembangkan secara ekstensif dalam beberapa tahun dalam hal sensitivitas, spesifisitas, kesederhanaan, dan waktu analisis yang singkat.
Prinsip spektrometri LC atau MS didasarkan pada ionisasi senyawa kimia dan pembentukan partikel bermuatan atau fragmen mereka. Ion-ion ini kemudian dipisahkan dalam ruang atau waktu berdasarkan rasio massa ke muatan mereka, dan akhirnya dihitung kuantitatif. LC atau MS ini digunakan sebagai metode analisis untuk memisahkan senyawa-senyawa dalam sampel berdasarkan rasio massa ke muatan mereka. Metode ini memberikan hasil analisis yang akurat dan sensitif karena metode ini mampu mendeteksi senyawa-senyawa dengan tingkat sensitivitas yang tinggi. MS detector atau mass spectrometry detector adalah alat yang digunakan atau yang berguna dalam analisis gula ketika beberapa analit kecuali diastereoisomer elusi sebagai puncak tunggal. Meskipun MS detector dianggap lebih efektif, lebih selektif, tetapi kuantifikasi turunan monosakarida biasanya dilakukan dengan detektor FIT atau Flame Ionization Detector, dan MS detector memungkinkan untuk konfirmasi identifikasi puncak. MS detector digunakan sebagai alat untuk konfirmasi identifikasi puncak dalam analisis gula. Meskipun demikian, kuantifikasi turunan monosakarida biasanya dilakukan dengan detektor FIT karena lebih akurat. Selanjutnya itu HILIC. HILIC atau Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography adalah metode kromatografi yang dapat digunakan untuk analisis mono, di, dan oligosakarida. Dalam jenis kromatografi ini, fase diamnya bersifat polar dan hidrofilik seperti dalam LC fase normal. Tetapi fase geraknya juga bersifat polar dan mengandung air seperti dalam HPLC fase terbalik. Partikel silika dengan gugus fungsional amino adalah fase diam yang paling umum digunakan dalam HILIC. Namun, silika terikat dan silika aminda juga dapat digunakan. Molekul analit didistribusikan pada fase diam dan ikatan hidrogen terbentuk. Jumlah gugus polar serta konfigurasi mereka membentuk dasar mekanisme pemisahan. HILIC digunakan sebagai metode kromatografi untuk memisahkan senyawa-senyawa dalam sampel berdasarkan sifat polaritas mereka. Metode ini memberikan hasil yang akurat dan sensitif karena HILIC mampu memisahkan senyawa-senyawa dengan tingkat resolusi yang tinggi. HILIC atau Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan HILIC itu dapat digunakan untuk analisis mono, di, dan oligosakarida. Lalu metode ini memberikan hasil analisis yang akurat dan sensitif karena HILIC mampu memisahkan senyawa-senyawa dengan tingkat resolusi yang tinggi. Lalu HILIC dapat memisahkan senyawa-senyawa berdasarkan sifat polaritas mereka. Kekurangan dari HILIC yaitu HILIC memerlukan fase diam yang khusus, seperti partikel silika dengan gugus fungsional amino, sehingga biaya untuk penggunaannya bisa lebih mahal dibandingkan dengan metode kromatografi lainnya. Metode ini memerlukan waktu analisis yang lebih lama dibandingkan dengan metode kromatografi lainnya. Lalu yang terakhir, pemilihan kondisi operasi yang tepat sangat penting dalam HILIC, karena sifat polaritas fase diam dan fase geraknya dapat mempengaruhi
hasil dari analisis. Setelah colorimetric dan chromatographic method, yang terakhir itu ada spektroskopic method. Metode spektroskopi adalah metode analisis yang digunakan untuk mengukur interaksi manusia, interaksi antara radiasi, elektromagnetik, dan materi. Radiasi elektromagnetik yang digunakan dapat berupa sinar X, ultraviolet, inframerah, atau cahaya tampak. Metode spektroskopi dapat digunakan untuk menganalisis berbagai jenis sampel, termasuk senyawa organik dan anorganik, biomolekul seperti protein dan asam nukleat, serta material seperti logam dan polimer. Metode spektroskopi memiliki kelebihan dan kekurangan dalam menganalisis komposisi karbohidrat sebagai berikut. Nah, kelebihan metode spektroskopi, khususnya spektroskopi inframerah, dapat digunakan untuk menganalisis komposisi karbohidrat dengan cepat dan akurat. Metode ini memungkinkan analisis non-destruktif sehingga sampel yang dianalisis dapat dipertahankan untuk analisis selanjutnya. Metode spektroskopi relatif mudah dilakukan dan tidak memerlukan persiapan sampel yang sangat rumit. Namun kekurangannya, beberapa jenis karbohidrat mungkin tidak dapat dianalisis dengan metode spektroskopik tertentu. Beberapa jenis metode spektroskopi memerlukan peralatan yang mahal dan memerlukan keahlian khusus dalam interpretasi data spektrum. Metode ini mungkin tidak sensitif terhadap beberapa senyawa karbohidrat yang ada dalam jumlah yang kecil. Nah, terdapat dua jenis spektroskopi method, yaitu FIS atau NIR dan NMR. Jenis yang pertama itu adalah FIS atau NIR. FIS itu merupakan spektrum cahaya tampak, dan NIR itu inframerah dekat. Nah, untuk menganalisis komposisi karbohidrat dalam produk pertanian dan hortikultura, spektroskopi inframerah memerlukan waktu persiapan sampel yang relatif singkat dan memungkinkan analisis kandungan monosakarida dalam sampel yang murah dan tidak merusak. Spektroskopi inframerah mencakup bagian dari spektrum radiasi elektromagnetik dalam rentang antara radiasi tampak dan gelombang mikro. Metode inframerah dikenal dengan metode yang cepat dan tidak merusak. Namun metode ini juga memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap metrik sampel yang dapat mendistorsi hasil pengukuran. Oleh karena itu, penting untuk mengkalibrasi alat berdasarkan standar yang disiapkan pada matriks dengan komposisi paling mendekati sampel yang diuji. Metode ini memiliki beberapa kelebihan, seperti waktu persiapan sampel yang relatif singkat, analisis non-destruktif, sehingga sampel dapat dipertahankan untuk analisis yang selanjutnya. Lalu biaya analisis yang relatif murah. Namun, metode ini juga memiliki beberapa kelemahan, seperti spektrum inframerah kurang spesifik karena mengandung banyak kombinasi dan branch overtone. Lalu, spektrum ini lebih sensitif terhadap faktor-faktor seperti struktur sampel atau keberadaan air yang mempengaruhi difusi cahaya. Dalam memilih metode spektroskopi yang tepat untuk menganalisis komposisi karbohidrat, perlu dipertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari setiap metode serta jenis karbohidrat yang akan dianalisis. Lalu, metode yang kedua adalah NMR. NMR atau Nuclear Magnetic Resonance adalah metode spektroskopi yang digunakan untuk menganalisis struktur senyawa kimia.
termasuk senyawa karbohidrat. Metode ini didasarkan pada sifat magnetik inti atom dalam senyawa kimia yang dianalisis. Prinsip operasi NMR didasarkan pada resonansi inti atom dalam medan magnet eksternal. Kekuatan sinyal berbanding lurus dengan jumlah inti yang menyebabkan resonansi yang ditentukan. Sebagian besar informasi kimiawi tentang senyawa yang diuji terkandung dalam frekuensi resonansinya. Metode ini dapat digunakan untuk menganalisis karbohidrat yang sederhana dan juga kompleks, serta diisolasi dan dimasukkan ke dalam metrik yang sampel. Metode ini mengungkapkan informasi tentang jumlah residu dari gula, komposisi monosakarida, konfigurasi anomer, ikatan glikofraksi, dan posisi substituen. Beberapa kelebihan dari metode ini adalah dapat memberikan informasi tentang struktur molekul secara langsung. Lalu metode ini dapat digunakan untuk menganalisis senyawa yang kompleks dan juga campuran. Metode ini relatif mudah dilakukan dan tidak memerlukan persiapan sampel yang rumit. Namun, metode ini juga memiliki beberapa kelemahan, seperti sensitivitasnya yang relatif rendah, sehingga memerlukan jumlah sampel yang cukup besar. Beberapa jenis senyawa kimia mungkin tidak dapat dianalisis dengan metode ini. Beberapa jenis analisis NMR memerlukan peralatan yang sangat mahal dan memerlukan keahlian khusus dalam interpretasi data spektrum. Untuk meningkatkan sensitivitas analisis NMR, teknik tandem seperti GCMS atau LCMS dapat digunakan. Nah, kesimpulan dari semuanya atau dari jurnal ini adalah bahwa analisis komposisi kimia karbohidrat alami itu sangat penting untuk memahami sifat dan fungsionalitas mereka dalam berbagai aplikasi industri, termasuk di bidang kedokteran dan ilmu bahan, serta bidang-bidang lainnya. Artikel ini memberikan gambaran umum tentang metode yang digunakan untuk menentukan struktur kimia karbohidrat alami, termasuk metode kolorimetri, kromatografi, dan spektroskopi. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan metode yang tepat untuk tujuan analisis tertentu. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa analisis komposisi kimia karbohidrat alami terus berkembang dan memperlihatkan potensi yang besar untuk aplikasi masa depan. Beberapa arah pengembangan yang mungkin termasuk penggunaan teknologi baru seperti kromatografi cairan ultratinggi atau UHPLC dan spektroskopi resonansi magnetik inti atau NMR yang lebih canggih, sehingga penelitian lebih lanjut tentang struktur dan sifat karbohidrat yang alami dapat membuka peluang baru untuk aplikasi di berbagai bidang industri, seperti bahan bakar alternatif, obat-obatan, dan bahan-bahan lingkungan yang ramah lingkungan, dan bidang-bidang lainnya. Lalu, kelemahan atau batasan dari jurnal. Yang pertama, jurnal ini hanya membahas metode analisis yang digunakan untuk menentukan struktur kimia karbohidrat alami dan tidak membahas secara rinci tentang aplikasi karbohidrat alami di berbagai industri. Lalu yang kedua, beberapa metode analisis yang dibahas dalam jurnal ini mungkin memerlukan peralatan khusus dengan harga yang mahal, sehingga tidak dapat diakses oleh semua peneliti.
Lalu kelemahan dan batasan yang ketiga, yaitu jurnal ini hanya membahas karbohidrat alami dan tidak membahas secara rinci tentang karbohidrat buatan atau sintesis. Nah, yang terakhir, beberapa aspek tertentu dari analisis komposisi kimia karbohidrat alami mungkin perlu ditinjau ulang atau diperbarui karena kemajuan teknologi dan penemuan baru dalam bidang ini. Meskipun demikian, jurnal ini memberikan gambaran umum yang baik tentang metode analisis yang digunakan untuk menentukan struktur kimia karbohidrat alami dan memberikan pandangan tentang potensi penggunaan mereka di berbagai aplikasi industri di masa depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.